tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Selain itu juga Polri Satgas Pangan melakukan kegiatan pemeriksaan kepada para saksi, pemeriksaan terhadap ahli untuk menjelaskan hasil lab tersebut dan ahli perlindungan konsumen. Dari hasil penyidikan sementara ditemukan 3 produsen atas 5 merek tersebut, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut. Menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian, yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos merah, Setra Ramos biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, bersama dengan tim Puslap Polri untuk mencari jejak digital, serta petugas pengambil contoh PPC Kementerian Pertanian RI dan di 4 lokasi TKP tersebut di atas. Selanjutnya kita melakukan pengujian laboratoris terhadap uji sampel yang kita temukan di lapangan tadi oleh Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti tersebut. Sampai dengan pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Selanjutnya dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, yaitu dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab juga bagian daripada barang bukti yang kita sudah dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos biru, Setra Ramos merah, Setra Pulen, dan Jelita, serta anak kembar. Dari hasil penyidikan kita, untuk sementara pasal yang kita persangkakan terhadap perkara tersebut yaitu tindak pidana perlindungan konsumen
dan atau pencucian uang dengan cara memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, sebagaimana dimaksud pada pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut. Dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara 5 tahun maksimal dan denda maksimal 2 miliar. Untuk ancaman hukuman Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar.